Halo, selamat siang teman-teman. Kedengaran tidak suara Ibu Rika? Halo. Sore Bu. Oke, Marvel kenapa tadi tidak bergabung, Marvel? Halo, Marvel. Kenapa tadi pagi tidak ini? Tadi pagi. Iya. Ya aku ada gabung deh. Pramuka. Tapi aku masuknya agak telat Oh kayaknya. iya udah Ibu coret ini ya. Oke, sorry maaf. Makasih ya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya, teman-teman. Yang Ibu Rika panggil tolong jawab hadir ya. Oke. Marvel, Calvin, Yasin. Salam pramuka. Hadir Bu. Salam pramuka. Kok salam pramuka sekarang nggak Hadir. pramuka? Tadi pagi udah. Oh, hadir, Bu. Lovena, Hadir. Nolan, Hadir. Aubrey. Oh, ada yang terputus. Oke, Aubrey. Bentar. Stephen, Wilbert, Hadir. Hadir. James, James tidak ada ya? Oke, James tidak ada. Lalu Jason. Jason juga tidak ada, James tidak ada. Oke, Faiz. Rafael, Hadir, Bu. Rafael hadir. Edwin, Rico. Rico tidak ada. Gary, Hadir. Pawan, Stephanie, Annie, Kellen, Sing-i, tidak ada. Jenis tadi izin sama Ibu Rika. Cen-cen. Afril. Hadir, Bu. Saya hadir. Sabel. Hadir. Jolin. Kailin. Cecil. Kok heran Ibu kok pada nggak ada, semua pada jalan-jalan ya? Oke, Ibu ulangi lagi. Aubrey, James, Jason, Kevin, Jolin, Afril, Rico, Kellen,
Sing-i, Cecil, Pancang, kemana mereka ini? Mereka janjian ini pada jalan-jalan nih. Kayak mereka tadi di sekolah ada loh. Nggak tahu, Bu. Saya nggak dapat info dari guru, Bu. Coba WhatsAppin mereka nih. Si siapa namanya? Aubrey, James, Jason, Kevin, Jolin, April, Rico, Kylan, Sing-i, Cecil. Karena tadi di sekolah mereka ada nih. Yang di sekolah ada itu Rico, Kylan, Sing-i, Siapa aja, Bu? Cecil. Oke, Aubrey sama Kevin itu dari tadi pagi nggak datang. Ya. Lalu James, Jason, Jolin, April, Rico, Kylan, Sing-i, Cecil. Tadi pas pramuka ada. Tapi sekarang bahasa tidak ada. Ya. Baik. Ibu lanjutkan kembali. Ya. Sebelum kita mulai, kita lanjutkan. Ibu akan share dulu cerita inspiratif. Ya. Kita akan lanjutkan cerita inspiratif. Seperti apa cerita inspiratif itu? Kalau kemarin kan tentang air yang pahit, ya. Meskipun ada yang bingung, ada yang tidak mengerti apa sih maksudnya, ya. Yuk kita saksikan bersama-sama. Belajar dari kisah lalat dan semut. Tadi Ibu baca ya, ada seorang anak dia memberikan teks membuat teks inspiratif itu. Ya, Jason ya. Sorry, bukan ini Avra baru sampai rumah, jadi agak lambat. Oke, April ya. Oke, dari minggu. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Oke, Jason mau. Jason sudah masuk. Oke, ulangin lagi. Jadi, sebentar ya. Ya, kita saksikan. Kita belajar dari kisah lalat dan semut. Seperti apa? Kita saksikan bersama-sama. Tadi Ibu lihat hasil karya seorang sekolah menengah pertama negeri, ya. Dia memberikan teks inspiratif tentang seorang YouTuber, seorang mahasiswa Indonesia yang dapat beasiswa ke Jepang. Ya. Itu terkenal sekali. Siapa namanya? Jeremy siapa gitu? Oh ya, Jeremy Pauline. Dan dia itu menjelaskan bagaimana sih dan itu menginspirasi dia. Itu bagus sekali ya. Dia menceritakan bahwa Jeremy Pauline dapat beasiswa dan memang ya waktu itu Ibu Rika lihat mukbangnya dia dengan Jessica membuat apa ya? Apa sih namanya tuh? Es krim lumer. Es krim lumer apa? Es krim goreng. Es krim goreng. Ya, itu anak Ibu Rika tuh suka banget waktu tahun lalu anak Ibu tuh suka banget nonton nih mah, nih guru ini si Jeremy ini begini. Wah, ternyata dia menjelaskan kehidupannya bagaimana dia tinggal di Jepang. Itu juga bisa kalian menjadikan menjadikan inspirasi kamu, ya. Kita belajar dari kisah lalat dan semut. Di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah,
dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai, menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi menumpahkan malam kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras? Kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan? Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda. Pada waktu John F. Kennedy kalah dalam suatu pemilihan untuk merebutkan kursi calon wakil presiden Amerika pada tahun 1956. Dalam kegagalan tersebut, dia tidak putus asa dan tidak berhenti, tetapi sebaliknya ia berkata, "Sekarang kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dan mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk menang pada pemilihan yang akan datang. Kita akan melaksanakan pekerjaan yang besar itu lagi." Dan akhirnya pada pemilihan tahun 1960, Kennedy memenangkan. Bukan lagi wakil presiden yang ia menangkan, melainkan ia memenangkan sebagai presiden termuda Amerika Serikat. Nah sobat, semoga kisah dari lalat dan semut tadi dapat menginspirasi sobat semua. Ikuti terus video dari Celah Terang. Oke, itu dia sepintas tentang video. Nah, nanti kalian, Ibu harap kalian bisa membuat video seperti ini ya, video menginspirasi ya. Kalau tadi Ibu ambil tokohnya itu John F. Kennedy ya, di mana beliau adalah presiden termuda di Amerika pada saat itu ya. Oke, Ibu nantikan dari kalian semuanya. Kira-kira ide apa yang bisa menarik dan dapat menginspirasi kalian ya. Oke, baik Ibu lanjutkan lagi materi pembelajaran kita pada minggu lalu, kemarin ya, hari Senin. Ya. Jadi bagaimana sih cara membuat struktur ya cerita inspiratif? Ya, kita saksikan ya. Kita lihat PPT-nya bersama-sama ya. Nah, oke. Struktur cerita inspiratif ya, dimulai dari sebentar ya, kita kecepatan ini. Oke, jadi di
dalam struktur teks inspiratif ini ada struktur, lalu lagi ya, maaf. Jadi di dalam struktur teks inspiratif ini ada struktur ya, lalu lanjut sebentar ya. Bentar. Nah, di dalam struktur cerita inspiratif itu ada orientasi, teman-teman. Nah, orientasi merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, ya. Lalu ada latar dan konflik. Nah, di dalam orientasi ini adalah bagian yang paling penting. Seperti tadi udah Ibu bagikan cerita tadi ya. Belajar dari lalat dan apa yo? Tadi masih ingat nggak? Belajar dari lalat dan apa? Cecil? Masih ingat nggak? Lalat dan semut. Iya, lalat dan semut, bagus, terima kasih. Baik. Wilbert, silakan baca contoh orientasi. Pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki, dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya, dia sangat egois dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Kayaknya ini udah dibahas sih sama Ibu ya. Kok Ibu ulang lagi ya? Oke, baik, nggak apa-apa. Jadi ini adalah orientasi, ya. Jadi struktur cerita itu ada orientasi, lalu ada perumitan masalah, ya. Di mana perumitan masalah ini merupakan awal peristiwa terjadinya konflik atau masalah yang dialami oleh tokoh, ya. Contohnya juga kita kemarin sudah sempat bahas ya teman-teman ya. Contohnya itu di mana orang tua ini cemas ya dengan temperamen anaknya, di mana mereka tuh selalu berpikir apa yang harus mereka lakukan. Ya, akhirnya ayahnya itu membuat ide anak itu suruh memakul anak itu diberi palu dengan sekantung paku. Nah, ya. Dia disuruh untuk memaku. Siap dia marah dipaku, siap dia marah dipaku. Jadi ya akhirnya banyak sekali paku yang ada di kayu itu, ya. Lalu sesudah itu kita masuk pada komplikasi, di mana komplikasi itu merupakan puncak cerita yang menjadi inti cerita. Tempat kisah di mana ini akan menjadi inspirasi kita. Ya. Nah, ini ada contoh komplikasinya di sini di mana pagar itu yang sangat kelas itu ya, awalnya ketika emosi seneng ya. Lama-lama capek ya, melelahkan ya. Dari hari ke hari, demi minggu ke minggu, akhirnya jumlah yang dipakukan itu akhirnya berkurang. Ya. Akhirnya sampai anak itu tidak sama sekali tidak memerlukan palu dan paku lagi. Jadi dia bisa menahan amarahnya, ya. Itu sudah masuk kepada komplikasi. Lalu kita masuk kepada resolusi di sini. Ya, resolusi. Sebentar ya, teman-teman. Resolusi di sini kita bisa lihat di buku kalian. Ya, sebentar. Merupakan bagian yang berisi pemecahan masalah. Nah, resolusi itu berisi jadi puncak dari cerita ini. Ya. Bu. Ya. Wifi Riko jelek, jadi dia nggak bisa masuk. Oke, sebentar. Riko izin karena wifi-nya. Oke, sebentar ya. Iya. Oke, terima kasih. Terus ada kabar teman-teman dari Aubrey, James. James biasanya bicara itu loh, hubungin Ibu loh. Jolin, Kevin, Singki, Kailen. Oke. Terima kasih ya, Cecil, atas informasinya. Baik, Ibu lanjut lagi ya, teman-teman.
Oke, Riko sudah masuk. Ini Riko bisa masuk. Nah, jadi di mana resolusi ini berisi peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Nah, contoh resolusi di sini adalah akhirnya sekian waktu berlalu, akhirnya si anaknya bangga karena semua pakunya udah dia cabutin. Sampai dia datang kepada ayahnya menceritakan bahwa dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. Kamu sudah berhasil, Nak, kata ayahnya. Tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Paku itu tidak akan bisa menjadi seperti semula, ya, karena sudah cacat. Ya, seperti itulah. Kalau kita sudah menyakiti orang, itu membekas di dalam hati. Tapi Ibu selalu mengingatkan kepada siapapun, baik anak Ibu maupun semua orang yang Ibu kasihi, jangan melukis di atas batu, tapi lukislah di atas pasir. Jadi ketika kamu sudah merasa kekecewaan, kamu marah, emosi, jangan disimpan di dalam hati. Diingat-ingat terus gitu loh. Tapi seperti Ibu bilang, lukislah di atas pasir. Jadi ketika kena air, ombak udah hilang. Seperti itu. Ya, kalau dulu kan ada pepatah mengatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sekarang dibalik, teman-teman. Di dalam pikiran yang sehat maka ada tubuh yang sehat. Karena kalau kamu memikirkan sesuatu, benci sama seseorang, dipendam-pendam, lama-lama akan timbul penyakit. Ya, seperti itu. Oleh sebab itu, ketika kamu marah, ketika kamu emosi, cukup hari itu saja. Esokannya kembalilah seperti semula. Dan lupakan yang sudah berlalu. Intinya adalah berani untuk memaafkan orang lain. Ya. Dan doakan supaya orang yang sudah menyakiti kamu itu hidupnya jauh lebih baik dan selalu diberkati Tuhan. Maka kamu pun akan mengalami sukacita di dalam hati kamu. Ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Itu dia resolusi dari struktur cerita inspirasi. Jadi lalu kita lanjut lagi pada koda. Di mana koda ini merupakan penutup cerita yang berisi kumpulan pesan moral atau amanat. Nah, ini tadi sudah Ibu kasih singgung ya. Silakan Rafael baca contoh koda. Saya baca, Bu. Iya, Rafael. Rafael kan cuma satu di sini ya. Saya baca semua, Bu. Iya, hanya koda saja. Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah. Setuju nggak teman-teman? Meskipun sudah memohon maaf dan dimaafkan, luka hati tidak akan pernah hilang. Ya, oleh sebab itu hati-hati ya dalam bertutur kata ya. Jangan sampai mengeluar kata-kata yang menusuk asa. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, menyusun teks cerita inspiratif. Nah, sebelum kalian membuat video seperti tadi Ibu kasih contoh ya kayak kemarin itu animasi bukan animasi kalau sekarang animasi dua hari ini Ibu sudah kasihkan video tentang cerita teks inspiratif. Nah, kalian dilatih untuk menyusun teks cerita inspiratif. Seperti apa? Yuk kita saksikan. Yuk kita lihat. Kita bahas bersama. Nah, menyusun cerita inspiratif itu sama dengan cerita pendek lainnya, ya. Ada banyak yang menjadi sumber ide ceritamu. Tulis ceritamu sebagaimana kamu berbincang dengan temanmu menggunakan bahasa yang sederhana.
Jadi tidak perlu kata-kata bergaya. Ya, gaya maksudnya kebanyakan hiperbolanya. Atau menggunakan semua aturan tata bahasa yang rumit. Sederhana saja. Sampaikan pesan dan emosimu. Sebagaimana kamu lihat dan rasakan. Nah, hal ini akan membuat ceritamu alami dengan gayamu sendiri dan terkesan akrab. Seperti kemarin kan bahasanya juga walaupun menggunakan bahasa Indonesia yang baku, tapi kan mudah dipahami. Kalau tadi animasinya ini bisa untuk semua kalangan, ya teman-teman ya, bisa untuk anak-anak kecil kan senang juga ya, gambarnya menarik ya, seperti kalian juga bisa, ya orang dewasa pun bisa, karena ada animasi, ada gambar yang membuat kita menarik, ya walaupun suaranya itu dengan suara orang dewasa, ya seperti itu, ya. Jadi dengan gayamu sendiri. Kemarin ketika kalian membuat musikalisasi puisi secara berkelompok itu juga bagus. Ya, hebat. Kalian bisa membuat itu dengan baik. Nah, sekarang kalian bisa membuat teks cerita inspiratif dengan gaya kalian masing-masing. Sebentar ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah paham? Tidak, Bu. Bisa ya kalau suruh buat ini ya. Paham, Bu. Oke. Nah, ingat teman-teman, ketika menyusun cerita teks inspiratif, apa yang ingin diceritakan ataupun yang disampaikan, inilah kunci atau tema cerita. Tentunya sesuatu yang menginspirasi. Nah, cerita inspirasimu bisa berasal dari pengalaman nyata yang pernah kamu alami, atau cerita motivasi tentang orang lain yang telah mempengaruhimu secara positif. Misalnya kamu pernah meraih usaha karena semangat pantang menyerah, ya. Atau contoh misalnya Rafael kemarin ikut lomba debat, ya, akhirnya menang juara ya, dengan berbagai negara ya, walaupun secara online, seperti itu. Oke, bisa buat ya. Jadi membuat cerita di mana menginspirasi semua orang. Nah, bagaimana menulis cerita inspiratif? Nah, cerita dapat menggugah perasaan jika, perhatikan baik-baik di sini. 1, membawakan momen berharga atau inspiratif kepada pembaca. Ya. Lalu yang kedua, menyatakan langsung hati dan pikiran pembaca atau pendengar agar tetap semangat, menjadi lebih baik, ya, berbuat lebih tulus dalam hidup. Lalu yang ketiga, cerita mudah dipahami meski bermakna mendalam. Nah, menulis cerita inspiratif itu selain bermanfaat bagi orang lain, juga bermanfaat untuk pengembangan diri sendiri. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Bisa ya kalau Ibu Rika suruh buat ini ya. Oke, Ibu mau kalian membuat teks inspiratif ini. Kita ada berapa orang ya di sini ya? Sebentar. Kita buat secara berkelompok saja ya, tapi berbentuk video. Kemarin teks diskusi sudah individu. Oke, sorry, teks inspiratif ini buatnya individual saja, ya.
masing-masing harus sudah bisa harus bisa memberi tidak mempresentasikan ya, tapi membuat video inspiratif. Temanya bebas, ya. Silakan kalian buat, lalu kirim ke ibu. Ya, ini akan proyek kita penilaian lisan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Jika tidak ada, maka ibu yang bertanya. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, ibu yang akan bertanya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya. Halaman. Sorry sebentar. Bab 5 ya, yaitu temukan solusi melalui diskusi. Jangan lupa kerjakan penilaian hariannya ya. Halaman 80 sampai dengan 84 ya. Nanti akan buatkan satu tempat ya khusus untuk mengumpulkan penilaian harian. Ya, bab 5, lalu bab 6, ya, terakhir itu adalah bab 6. Bab 7. Ya. Oke. Paham teman-teman? Halaman 80 sampai 84. Tolong. Halo James, selamat sore. Oke. Baik. Jadi di sini, di dalam buku ini, bagaimana kamu mengidentifikasi teks cerita inspiratif itu, ya. Teks inspiratif itu mempunyai ciri-ciri. 1, ceritanya itu sistematis, bisa kamu lihat di halaman 86. Lalu yang kedua, bentuk cerita tidak terlalu panjang. Ingat teman-teman, tidak terlalu panjang. Kalau panjang berarti sudah termasuk cerpen atau prosa. Ya. Dan lalu yang ketiga, isi cerita itu mengandung simpati, kepedulian, dan empati. Lalu yang keempat, ide cerita bisa muncul dari fenomena dalam masyarakat. Dan yang kelima, cerita mampu menggugah pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Yang keenam, pesan yang disampaikan secara implisit dan disampaikan dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Itu ciri-ciri cerita inspirasi. Ya. Lalu bagaimana menyimpulkan simpati, pesan, dan empati dalam teks cerita inspirasi ini? Ya. Ingat teman-teman, dalam teks cerita inspirasi ini mengandung simpati, pesan, dan empati di dalam jalan ceritanya. Nah, dengan membaca teks cerita inspirasi ini, kita dapat merasakan perasaan penulis dan mengasah rasa simpati, empati, dan rasa peduli kita kepada sesama melalui teks inspiratif ini. Ya, pembaca itu dapat merasakan perasaan penulis dan terinspirasi atas kisah kehidupan orang lain. Ya. Oke. Kalian bisa lihat ada banyak contoh ya di dalam cerita, di dalam teks inspiratif ini. Ya, di mana tadi struktur teks cerita inspirasi ini ada orientasi, ada komplikasi, resolusi, dan koda. Jadi ketika kamu membuat teks cerita inspirasi harus ada 4 struktur yang harus kalian buat.
orientasi, komplikasi, resolusi, dan kodah. Nah, serta kaidah dan kaidah kebahasan juga itu yang membedakan dari teks lain. Ya. Karena keberadaan kalimat-kalimat tersebut itu dipengaruhi oleh maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, kaidah kebahasaan yang sering dijumpai pada teks inspirasi antara lain adalah penggunaan kata denotatif dan konotatif, kata sifat, kalimat aktif transitif, pronomina, dan konjungsi. Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Sedangkan karena ini teks inspirasi ini termasuk teks narasi, ya. Oleh karena itu, teks cerita inspirasi ini mengandung unsur-unsur pembangun karya sastra, meliputi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik di sini. Ya. Baik, itulah cerita teks inspirasi pembahasan kita tentang pada siang hari ini. Oke, coba Ibu minta bantuan. Oke, James, silakan buka bukunya halaman 93, James. Halaman berapa? 93 ini teksnya terlalu banyak. Bentar-bentar, Ibu cari teks yang sedikit saja yang bisa kita bahas. Ternyata Oke, banyak Bu. semua. Oke, 93 James. Iya, Bu. Oke. Silakan baca paragraf 1 dan 2. Yang itu ya kan, Bu, tetesan air yang dapat. Melubangi batu. Oke. Pada zaman dahulu ada kisah yang menarik. Kisah ini berawal dari seorang pemuda biasa yang dianggap bodoh dan terbelakang. Walaupun keadaannya seperti itu, dia memiliki orang tua dengan perhatian yang luar biasa. Orang tua tersebut selalu mendukung anaknya agar menjadi lebih baik. Hingga suatu masa kedua orang tua pemuda itu meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, mereka memberikan sebuah wejangan bagi si pemuda. Jika kami meninggal, tidak ada lagi yang akan mendukungmu. Oleh karena itu, kamu harus bisa mandiri. Jadilah seperti tetesan air yang mampu melubangin batu. Fokuslah pada apa yang kamu kuasai dan kamu akan menjadi seseorang yang disegani banyak orang. Oke, cukup. Disegani banyak orang. Cencan, lanjut, Cencan. Paragraf kelima. Halo, Cencan. Oke, Nolan, paragraf kelima. Lanjutkan, Nolan. Halo, Nolan. Stefani, paragraf kelima, silakan lanjutkan. Oke. Wilbert. Bisa kedengaran nggak? Iya, kedengeran. Halo, Bu. Iya, kedengeran. Paragraf kelima, Will. Saya nggak bisa dengar suara Ibu. Paragraf kelima, Will.